misalnya struktur yang tadi saya miringkan dikit aja. Gini aja. Struktur yang barusan. Ini untuk ilustrasi saja. Ini struktur ini derajat kebebasannya ada berapa kalau begini? Anggap saja semua perpindahan kita hitung. Jadi aksial juga kita masukkan. Ini seperti ilustrasi ini aksial masih kita masukkan ya. Oke. Kalau seperti ini ada berapa derajat kebebasannya? 6, Pak. Ada 6, sama ya seperti yang tadi di B dan C, karena A dan D jepit tidak ada kebebasan. Jadi derajat kebebasannya yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga putaran di masing-masing titik. Ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6 ya. Ada 6 derajat kebebasan. Bagian yang pertama adalah mengubah, jadi ini 6. Kalau ada bebannya ya kita bisa keluarkan F-nya di sini, tidak ada masalah ya. Langsung. Kemudian gaya struktur primernya adalah semuanya dijepit. Jadi AB-nya jadi begini. BC-nya sih normal saja ya. Kita akan fokus ke AB ini nanti karena BC-nya akan sama seperti analisis yang sebelumnya. CD-nya juga sama seperti sebelumnya ya. Nah, untuk AB ini kalau akibat beban yang bekerja tidak ada masalah. Kalau misalnya di sini ada beban bekerja ke sana, ya kita tinggal ikut. Oh, bukan tidak ada masalah juga ya. Nanti dengan gayanya ya. Oke, ya dari sini dulu aja. Misalnya ada beban di sini ya. Ada beban di situ ya. Di tengah-tengah sebut saja namanya P begitu ya. Ini P. Nah, akibat beban ini kalau kita baca tabel, kalau ini persis tegak lurus dengan sini ada di tabel ya. Anda tinggal miringkan tabelnya, reaksinya tuh ke sini. Ke sini, terus ada momen mestinya ya. Begini reaksinya kalau Anda lihat di tabel ya. Nah, sekarang nama ya. Ini namanya apa nih? Yang horizontal ini, yang horizontal miring ini. Nggak ada ya. Belum ada namanya. Kalau mau dikasih nama mungkin kita harus uraikan ya. Jadi ada yang begini. Yang horizontal gini namanya RAX 0 gitu ya. Terus yang vertikal ini RAY 0 ya. Kemudian kelihatan ini X dan Y karena ini miring ya. Kalau ini si MA oke. Nah, bagaimana dengan dua yang di atas ini? Derajat kebebasannya ada D1, D2, D3. Reaksi di sini arahnya miring dan satu momen. Jadi yang momen ini nggak ada masalah nih. Ini mestinya jadi apa momen ini? Identitasnya apa nih momen ini? K31 kan, Pak? Ini belum K, ini beban. F0 F0 3, Pak. 3 ya. Yang ini jelas F03 ya. Yang miring ini belum ada namanya nih ya. Di konvensi kita nggak ada namanya yang miring ini. Arahnya soalnya tidak X, tidak Y juga ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah persis sama waktu kita menguraikan. Kalau reaksi sih sudah natural ya. Ada reaksi miring, kita uraikan satu reaksi arah X, satu reaksi arah Y. Ini juga demikian. Jadi kalau arahnya miring begini, kita mestinya bisa uraikan ya. Satu horizontal, satu vertikal. Ya. Komponen horizontalnya namanya F 0 1. Ya. Komponen vertikalnya namanya F02. Ya. Jadi untuk elemen yang miring, gayanya sih tetap bisa dibaca di tabel. Tapi kalau arahnya tidak sesuai dengan arah masing-masing derajat kebebasan, kita harus uraikan dulu. Ya. Jadi ada sedikit effort untuk menguraikan. Dan menguraikan ini mestinya mudah ya. Jadi kalau ini alfa misalnya, kemiringan terhadap horizontalnya alfa, di sini yang alfa yang mana? Yang sebelah bawah atau sebelah atas?
Salah satu mesti alfa itu. Kan reaksinya kalau dibaca di tabel yang ini ya, yang miring ini. Alfanya sebelah atas atau sebelah bawah? Nanti itu akan menentukan yang satunya komponen sinusnya, yang satu komponen kosinusnya. Yang atas bukan, Pak? Kalau ini horizontal dan miring, di sini ada horizontal tapi miringnya nggak sama, berarti bukan yang ini. Kita cari yang tegak lurus dengan yang horizontal itu vertikal, dan tegak lurus dengan yang ini sebelah sini. Jadi alfanya ada di situ. Yang sebelah atas alfanya. Kalau begitu F02-nya adalah apa yang kita baca di tabel kali cos alfa. Ya. Jadi ini dibaca di tabel reaksinya dikalikan kosinus alfa itu adalah F02. Yang F01-nya adalah yang kita baca di tabel dikalikan sinus alfa. Ya. Jadi logis ya. Nah, tanda tetap mengikuti konvensi. Ya. Kalau nanti akhirnya dapatnya ke kiri, ini negatif nih F01. Ini ke atas F02-nya positif kalau begini. Ya. Jadi kalau di tabel yang ini, yang saya tunjuk ini arahnya positif nih. Karena kan di tabelnya, ini kalau saya putar, jadi bagian AB itu kalau saya putar jadi horizontal AB-nya, lalu gaya P-nya ada di sini, reaksinya yang ini dinilai positif nih. Ini namanya, kalau di tabel saya ini namanya RB ya. Sama dengan kalau ada begini, ya positif sekian. Gitu ya. RA-nya juga positif sekian. Ya. Kalau persis di tengah-tengah ya P/2 mestinya. Katakan aja ini persis di tengah, jadi ini P/2 positif. RA-nya juga P/2 positif. Nah, di sini, ini nilainya P/2 nih, yang miring ini. Begitu Anda uraikan jadi F02, F02-nya ke atas, jadi F02-nya adalah P/2 kosinus alfa ya. Tergantung sudut alfa dari posisi batang ini. Positif. F01-nya karena ke kiri, berarti ini minus P/2 sinus alfa. Ya. Jadi konvensi tanda mengikuti arah yang benarnya. Jadi tidak ada pemisalan sama sekali di sini. Ya. Kalau di tabel arahnya begini, Anda putar, Anda uraikan, terus ketemu yang ke kiri minus, ketemu yang ke atas positif. Atau sebaliknya nanti ada yang diuraikan dapatnya ke bawah, negatif berarti itu nilainya. Kalau ke kanan ya positif. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi meskipun ini di tabel nilainya positif, begitu diuraikan, satu positif, satu negatif. Ya. Itu untuk beban ya, akibat beban. Nah begitu seterusnya. Kalau BC ini karena dia tidak miring ya sama aja lah dengan yang lain, sama dengan yang sebelumnya. Itu pada reaksi akibat beban ya. Jadi vektor R0 dan vektor F0-nya ya. Sama seperti yang lalu, ini menghasilkan R0 dan F0. F0-nya yang ini, ya. Nanti di D juga ada R0-nya. F0-nya ada yang di B dan di C ya pastinya. Nah, sekarang gaya satu-satuan. Ini mungkin harus saya gambar lebih detail. Jadi D1 dulu saja ya. Semua yang terkait dengan AB saja ya. D4, 5, 6 mestinya tidak ada apa masalah karena masih saling tegak lurus ya. Jadi misalnya kita mau terapkan D1 sama dengan 1. Nah, D1 itu adalah perpindahan horizontal ya, titik B, pindah ke kanan sejauh 1. Jadi kalau batang miring AB-nya seperti ini, begitu AB-nya ya. Dengan di bawah dari horizontal sudutnya alfa, ini AB. Ya. Artinya ujung B pindah ke kanan sejauh 1, jepitnya jadi pindah ke sini. Ya. Dia tidak berputar jadi tetap begini ya. Nah itulah. Ya. Kurang lebih deformasinya begini. Untuk BC-nya tinggal B-nya maju aja. Maju sebesar 1 ya. Yang ini sudah jelas ini. Ini reaksinya EA/L kan ya. Jadi ini kalau begini ini ke kanan EA/L, ini ke kiri EA/L ya. Untuk bagian BC nggak ada masalah. Nah AB kalau perpindahannya seperti ini nggak ada nih di tabel ya. Nggak ada. Adanya cuma pindah ke sini vertikal. Jadi yang seperti yang tadi kita miringkan, yang ambil yang nggak tahu di tabel tuh ada yang begini bukan? Kalau nggak salah ya. Jadi dia cuma pindah ke sebelah sini misalnya.
satunya ke sini gitu ya. Satunya begitu ya. Jadi pindah ke kanan. Nggak tahu apakah ada yang begini atau enggak, saya nggak bawa tabelnya. Atau kalau enggak mungkin harus diputar 90 derajat atau berapa derajat lah ya. Adanya cuma begini, jadi pindahnya tegak lurus yang B-nya. Sama satu lagi mungkin seperti ini, yang pindahnya ke sebelah sana gitu ya. Satu gitu ya. Satunya. Jadi ini memanjang gitu ya. Ini AB yang pindah sejauh satu ke sini dan satu lagi AB yang pindah sejauh satu ke sebelah sana ya. Di tabel adanya begini. Ini kelihatannya gabungan dari dua-duanya ya. Jadi B-nya pindah ke sini tegak lurus ya. Ini saya perpanjang garisnya. Ininya arsirannya saya perpendek. Jadi ada perpindahan sejauh ini dari titik B. Ada perpindahan sejauh itu juga ke arah sana ya. Jadi ada dua perpindahan yang dialami oleh titik B. Nah, pertama saya harus ingatkan dulu untuk perpindahan kecil ya, karena deformasi kita ini ukurannya kecil ya. Kalau Anda ngikutin semua PR yang Anda kerjakan selama seminggu kemarin, D itu kalau Anda masukkan nilai-nilainya semua itu ordernya kecil ya. Milimeter pun kadang-kadang nggak nyampe ya. Jadi pecahan dari milimeter. Sudut atau putarannya pun 0,00 sekian radian ya. Jadi kita berurusan dengan perpindahan kecil. Kalau perpindahan kecil, asumsinya gimana? Misalnya sudut theta ini kecil gitu ya. Theta sama dengan tan theta. Jadi kalau ini L misalnya, bukan theta sama dengan tangan theta. Tangan tetanya yang sama dengan theta ya. Jadi pendekatannya tangan theta itu sama dengan theta. Sinus theta itu sama dengan, ini kok besar sih? Harusnya kecil, maaf. Salah nulis. Kalau theta kecil, dalam radian tapi ya. Ini dalam radian ya, jangan derajat ya isinya. Ya. Theta ini dalam radian, ini juga dalam radian. Sinus theta itu sama dengan theta. Kalau cosinus theta sama dengan apa? Untuk sudut kecil. Kalau tangan tetanya sama dengan theta, sinus theta sama dengan theta, oke. Kalau theta makin kecil, cosinus thetanya berapa? Mendekati angka berapa? 1. 1 ya. Jadi cosinus theta 1. Jadi asumsi sudut kecil itu begini. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau ini A, ini B, terus B-nya pindah sejauh 1 ke atas, ya. 1 ini pun 1 yang kecil lah, gitu. Atau pindah berapapun lah ke atas, kita nggak sebut angkanya. Ini panjangnya L, berapa panjangnya ini? Yang miring itu berapa panjangnya? L juga, Pak. Yang miring ini L juga ya. Karena kan sebenarnya ini L dibagi cos theta gitu ya. Kalau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini kalau ini L yang bawah L cos theta jadinya kan. Tapi cos thetanya kan 1 ya. Jadi selama perpindahan itu yang dialami titik B itu tegak lurus terhadap posisi semula dari batangnya, itu panjangnya nggak berubah ya. Jadi kalau perpindahan yang begini atau yang ada di tabel itu tadi, di tabel mungkin begini bentuknya. B-nya naik gitu ya, atau A-nya naik. Ada 2 kayaknya di tabel versinya. Yang B-nya naik. Selama B-nya naik tegak lurus arahnya terhadap panjang batangnya, ini batangnya nggak mengalami perubahan panjang. Tidak ada perubahan panjang di situ. Jadi ini yang kita uraikan ini, yang ini dia berpindah lateral, tidak mengalami perubahan panjang. Lalu yang ini pindahnya searah dengan sumbunya, jadi ini adalah ini yang menyebabkan perubahan panjang. Jadinya nanti untuk perpindahan D1 sama dengan 1 ini, kita harus baca 2 tabel. Satu tabel yang perpindahan lateral, satu lagi yang perpindahan aksial. Untuk batang yang AB yang miring ini. Jadi ada 2 perpindahan. Nah perpindahannya pun tidak 1 lagi nilainya, karena ini 1. Jadi yang 1 itu adalah yang ini. 1 itu ke kanan. Ke bawah ini berapa? Yang ini. Berapa besar perpindahan itu?
1 juga, Pak. Enggak mungkin 1 karena ini enggak tegak lurus terhadap yang 1 ya. Yang 1 juga tuh begini. AB-nya begini, terus B-nya pindahnya seperti ini. Nah, ini dia tetap 1 nih, benar. Dan ini alfanya bukan sudut kecil ya. Karena alfa ini kan kemiringan batangnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa pakai sudut kecil ini. Pakai biasa aja. Anda cari alfa di segitiga ini. Alfanya yang mana? Yang pasti tegak lurusnya yang ini ya. Nah, itu tegak lurusnya di situ. Alfanya yang kiri atau yang kanan? Ya, kalau lihat ini horizontal dengan yang miring, ini dengan ini kan sejajar ya. Dengan ini sejajar. Jadi kalau lihat itu mestinya alfanya yang ini ya. Ini yang alfa. Kalau ini alfa, ini 1, ini berapa? Satu sin alfa. Sin ya. Sin alfa. Nah, kalau ini sin alfa, jadi B itu berpindah lateral sebesar sin alfa dan berpindah aksial sebesar cos alfa ya. Jadi ada 2 perpindahan yang dialami oleh titik B akibat D1 sama dengan 1 ini ya. Perpindahan lateral sejauh sin alfa, perpindahan aksial sejauh kosinus alfa. Oke, nah yang ini saya hapus dulu, saya mau menyesuaikan dengan yang itu. Nah, kita lihat dulu untuk perpindahan sejauh sin alfa ini. Di tabel, saya nggak tahu, ada yang begini nggak di tabel? Itu kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, gitu ya. Saya nggak ingat apakah ada yang begini ya di tabel. Kalau nggak ada yang begini, mungkin Anda harus lihatnya yang gini. Ada Pak, cuma harus diputar. Oh, kalau muter berarti ambilnya yang begini. Yang gini ya. Ya. Kan ini sama aja nih tapi diputar 180 derajat ya. Ini 1. Ini kan kalau saya putar begini nih jadi gini. Kalau mutarnya ke sana, AB-nya diputar ke sebelah sana sehingga B-nya ada di ujung sebelah situ. Jadinya yang ini ya. Jadi mungkin ngambilnya yang ini ya. Oh, kertas itu bolehnya cuma diputar ya, jangan sampai dicerminkan ya. Kalau dicerminkan nanti kacau tandanya. Jadi jangan baca yang misalnya yang ini. Nah, ini ada nih saya ingat ini yang paling dasar kan sebenarnya. Yang kanan naik sebesar 1, lalu Anda ubah jadi ini gitu. Ini kan cermin ini jadinya. Dari sini ke sana itu cermin. Diputar balik gitu, bukan dirotasi kertasnya. Nah, nanti tanda-tandanya bakal kacau ya. Jadi tidak disarankan untuk mencerminkan ya. Kalau Anda bisa mengubah tandanya dengan benar sih boleh-boleh aja sebenarnya ya. Tapi saya nggak menyarankan. Jadi kertas tabelnya itu cuma boleh diputar ya. Diputar jadi bidangnya gitu, tidak boleh dilihat dari belakang terus diterawang begitu ya. Ya kan dicerminkan itu seperti diterawang dari belakang. Jadi tidak dari sini ke sana. Yang ini ada, saya yakin yang ini ada rasanya ya. Karena saya buatnya ke atas semua kalau nggak salah. Jadi kita pakai yang ini nih untuk membaca perpindahan ini ya. Nah, kalau yang begini reaksinya tuh ini arahnya. Ini ke atas. Yang ini ke bawah, maaf. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini mutarnya ke sini, berarti ini ke sini. Dan yang ini ke sana ya. Gitu. Ini tabel ya, ceritanya yang bawah ini di tabel. Dan kalau kayak begini ini 12 EI per L pangkat 3. Ini 12 EI per L pangkat 3 juga. Ke bawah. Ini 6 EI per L kuadrat. Ini juga 6 EI per L kuadrat ya. Nah, di tabel tuh ada yang seperti ini. Maka yang 12 EI per L pangkat 3 itu harusnya adalah gaya yang akibat perpindahan ini ke sini
Ini arahnya ke sana, berarti di sini arahnya saya gambar di atas ini. Ya. Biar tidak tumpang tindih. Ini D1 sama dengan satunya saya pindahkan. Gaya yang ini itu adanya di sini. Ini ya. 12 EI per L pangkat 3 ini. Adanya di sini. Ini saya mau gambar panah yang miring. Karena ini miring nanti kita perlu uraikan. Jadi 12 EI per L pangkat 3-nya saya tulis di sini aja. 12 EI per L pangkat 3. Nah, satu lagi yang perlu dicatat. Ini nilainya 12 EI per L pangkat 3 kalau perpindahannya sebesar 1. Ya. 1. Sementara ini, titik B ini pindahnya tidak sebesar 1 dalam arah lateral. Tapi sebesar sinus alfa. Jadinya 12 EI per L pangkat 3 ini harus kita apakan? Kalau pindahnya 1, gayanya 12 EI per L pangkat 3. Kalau pindahnya hanya sebesar sinus alfa pasti kurang dari 1 ya. Berapapun alfanya ini pasti kurang dari 1. Kalau ini sinus alfa, berarti 12 EI per L pangkat 3 ini harus kita apakan? Ya kalikan sinus alfa mestinya ya. Ya. Karena perpindahannya tidak sebesar 1 tapi kurang dari 1. Jadi gaya ini 12 EI per L pangkat 3 kita baca dari tabel dikalikan sinus alfa karena perpindahan lateralnya hanya sin alfa. Oke. Ya, sampai di sini oke ya. Nah, yang lain-lain kita tuliskan juga. Kalau ini 12 EI pangkat 3 yang ini, 12 EI pangkat 3 yang kanan ini itu adalah yang ini ya. Jadi ini ke sana. Ke sana nilainya juga yang ini 12 EI. Saya taruh jauh-jauh karena saya harus menguraikan gayanya nanti. Sinus alfa juga ya. Gitu ya. Ini 12 EI per L pangkat 3 sinus alfa. 6 EI per L kuadrat ini adanya di sini ya. Jadi arahnya ke sana. Yang ini 6 EI per L kuadrat sin alfa. Ini bagian BC saya hapus dulu ya. Nanti karena ini tidak ada masalah nih, tidak miring ya. Kita fokus ke AB-nya saja. Ini juga sudut kecil kayaknya sudah tidak ada masalah. Oke, ini yang 6 EI per L kuadrat yang ini. Yang satunya lagi 6 EI per L kuadrat ini adanya di sini. Dan besarnya adalah 6 EI per L kuadrat sin alfa juga. Ya. Oke, jadi apa yang bikin kusutnya yang pertama tuh ini. Perpindahan satu-satuannya kalau batangnya miring itu tidak bisa dibaca langsung dari tabel, tapi harus kita uraikan dulu menjadi perpindahan lateral. Perpindahan lateral itu di tabel itu perpindahan ke atas saja, entah ujung kiri atau ujung kanan. Lihat mana yang cocok kalau kertasnya diputar ya. Oke, ini baru yang lateral ya. Nah, sebelum tambah rumit kita kasih nama dulu ya. Jadi seperti biasa dari tabel kita dapatkan angka-angka, kemudian angka-angka itu kita taruh di identitasnya masing-masing. Kalau kayak begini harus masuk ke K dan R ya. Untuk perpindahan satu-satuan ini perginya ke K dan R. Satu-satu ada 4 gaya ini, 1, 2, 3, 4. Ini belum selesai, nanti ada lagi yang bagian aksialnya. Tapi yang ini dulu, ini misalnya. Ini jadi apa harusnya? Identitasnya. Gaya yang satu ini saja, yang di atas, yang miring ke bawah ini. Kalau lihat derajat kebebasannya, ada sih, gitu. Tapi arahnya belum benar ya. Jadi dibenarkan dulu arahnya. Ini begini, ini harusnya saya uraikan ke kanan dan ke bawah. Nah, begitu ya. Itu diuraikan ya. Bukan ditambah gayanya, diuraikan. Nah, kalau sudah diuraikan, saya punya namanya nih. Yang ini apa namanya? K11, Pak. Ini K11. Ya. Ini? K21, Pak. Ini K21. Oke. Ya. Nilainya berapa? Jadi saya tulis dulu aja sebelum lupa. Dari yang ini saja, nanti dari yang satunya ada K11 lagi. Dari yang ini saja, K11 nilainya berapa?
Yang kita tahu yang miring ini tadi, 12 EI per L pangkat 3 sinus alfa. Ya. Sin alfa. Itu yang miring. Yang horizontalnya, cari dulu, ini alfanya sebelah mana nih? Pasti ada alfanya nih. Alfanya yang atas atau yang bawah? Ini Yang bawah. yang bawah, yakin? Yang bawah, benar ya? Betul, Pak. Ya, ini alfanya yang sebelah sini. Jadi K11-nya harus dikalikan Sin alfa lagi. kali sin alfa lagi. Ya, ini kan sudah sin alfa. Kita uraikan lagi ke K21 dan K11. Ke sana sin alfa, karena alfanya ada di sini. Yang ini nanti kali cos. Ya. Jadi ini sin kuadrat alfa jadinya. K11-nya. K21-nya, ini arahnya ke bawah. Jadi ini minus 12 EI per L pangkat 3 sin alfa karena nilainya sin alfa, perpindahannya, tapi uraiannya kosinus alfa. Jadi sin alfa cos alfa. Ini masih kelihatan? Oh, udah, masih ya. Cos alfa di situ. Jadi demikian untuk yang satu ini. Yang ini namanya apa? K31 bukan, Pak? Ini K31. Langsung kalau ini. Karena mau diputar miring kemanapun yang namanya momen ya tetap momen aja. Ya, jadi K31-nya tetap aja 6 EI per L kuadrat sin alfa. Ini arahnya berlawanan putaran jarum jam jadi positif ya. K31 oke. Nah yang bawah juga demikian. Ini kita uraikan menjadi yang vertikal dan yang horizontal. Yang vertikal namanya, di sini kan jepit ya, jadi reaksi. Maksudnya. Ini R kecil AY1. Yang ini RAX1. Ya. Nanti RAX1-nya negatif, 12 EI per L pangkat 3 sin alfa. Ini kalau begini alfanya yang sebelah atas ya. Kan ini tegak lurus dengan yang sebelah sini. Dan ini tegak lurus dengan yang miring. Di alfanya yang sebelah atas. Dan nanti RAX1-nya, ya, kalau mau sekalian ditulis di sini. RAX1 minus 12 EI per L pangkat 3 sin alfa kali sin alfa lagi. Jadi sin kuadrat alfa. Ya. Lalu RAY1-nya ke atas jadi 12 EI per L pangkat 3 sin alfa cos alfa. Yang muter ini momen M kecil A1 adalah 6 EI per L kuadrat sin alfa saja. Jadi ini koefisien kekakuan dan koefisien reaksi akibat beban satu satuan. Ini baru sebagian ya, belum selesai. Ini batang AB-nya saja baru sebagian ya. Baru porsi yang lateralnya saja. Nah, dengan cara yang sama, yang aksialnya juga kita lakukan demikian. Kita harus gambarkan lagi, kalau enggak tumpang tindih nanti angka-angkanya. Jadi saya gambarkan di sebelah kiri sini. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya di soal tumpuan A-nya udah miring gitu gimana ya, Pak? Oh, kalau jepit nggak ada masalah kan? Jepit mau jepitnya begini atau begini, reaksinya toh sama aja kan? Satu horizontal, satu vertikal, satu momen kan? Anda boleh naruh begitu. Kalau mau diganti jadi miring begini juga boleh, nggak ada masalah. Kalau itu sih bisa boleh-boleh saja. Sendi juga boleh begitu. Anda mau ganti gitu ya nggak apa-apa, sama aja. Misalnya yang ini nggak diuraikan, boleh aja. Ini sebut aja apa namanya? Arah A gitu, atau arah 1 gitu. Ada arah 2, satunya lagi. Nggak ada masalah kalau itu. Sama juga kalau sendi, kalau masih ingat dulu belajar statika. Atau kalau horizontal sih nggak ada yang ini. Kalau saya punya
Ini struktur, ini miring, terus kesananya bisa ada struktur yang lain misalnya. Saya kan boleh aja bikin reaksinya horizontal vertikal begini. Atau kalau mau ngitung gaya dalamnya lebih enak, reaksinya nggak gitu saya bikinnya. Saya bikin gini satu, satunya begini. Nilai masing-masingnya dengan yang tadi beda, tapi totalnya harusnya sama. Ya. Kalau digabung secara vektor, ini kan jadi satu, entah kemana lah gitu totalnya gitu. Mau tadi pakai X dan Y juga sama harusnya. Jadi nggak ada masalah ini kalau tumpuannya ngadapnya mutar kemana. Baru ada artinya kalau misalnya tumpuannya roll. Kalau itu sih harus tegak lurus dengan arah ininya ya. Untuk sendi dan jepit nggak ada masalah. Maksudnya itu bukan dari pertanyaannya. Iya Pak, benar. Udah ngerti Pak, makasih Pak. Jadi penamaannya kalau begini boleh-boleh saja. Namanya yang Anda harus mungkin kasih khusus gitu biar nggak ketukar. Kalau horizontal vertikal kan udah jelas ini X, ini Y. Gitu ya. Oke. Nah, porsi yang kedua setelah lateral itu adalah yang ke sana, yang aksial. Yang ini tuh urusannya cuma pertambahan panjang. Jadi kita lihatnya di tabel yang begini. Di tabelnya adanya begini gitu. Pindah sejauh 1 gitu ya. Ini A, ini B, pindah sejauh 1 dan ini di tabel cuma 2 gayanya. EA per L ke kanan yang ini, di sini reaksi satunya lagi EA per L ke kiri. Ya. Ini adanya di tabel seperti ini, perpindahannya 1. Untuk balok AB yang miring ini, perpindahannya tadi kosinus alfa ya. Jadi ini dia pindah sejauh cos alfa. Coba. Akibatnya gaya yang ke sana, yang ini, gaya yang ini ada di sini besarnya cuma EA per L cos alfa. Dan reaksi di sini juga EA per L cos alfa. Ya. Begitu. Cos alfanya kenapa? Karena perpindahannya hanya sebesar kosinus alfa, tidak sebesar 1. Lalu untuk tata namanya sama seperti tadi, ini belum punya nama nih kalau kayak begini. Ini AB ya. Agar punya nama arahnya harus diuraikan dulu. Nah, begitu. Yang ini namanya apa namanya yang ini? K12 Pak. Kita belum pindah 2 kan, masih 1. 1 Pak. Ini satunya masih 1, ini 1-1. Maaf, K11 nggak sih? Ini K21 ya. Jadi K11-nya ada tambahan dari yang ini. Saya tulis di sini saja, nanti di akhir baru kita tambahkan gitu ya. Nah, jadi dari gambar yang ini ada K11 lagi yang nilainya adalah EA per L kosinus alfa. Dari sini ini alfanya kan yang ini ya. Nah, ini ada yang sebangun, ini alfanya mestinya yang ini. Jadi EA per L cos alfa terus diuraikan lagi ke bawah sini cos alfa lagi, jadi ini cos kuadrat alfa. K21-nya juga positif, EA per L cos alfa sin alfa ya. Gitu. Begitu juga dengan reaksi di bawah sini. Ini yang ke bawah ini berarti RAY1 minus karena ke bawah EA per L cos alfa. Ini kalau alfanya di sini, alfanya ada di sebelah sini ya. Ini jadi yang ini sin ya. Sin alfa, sedangkan yang horizontal ini RAX1 yang nilainya minus EA per L cos kuadrat alfa. Penuh papan tulisnya. Yang ini saya hapus dulu. Jadi demikian ya. Itu baru dari bagian AB-nya saja, sementara BC-nya tadi juga ya. BC-nya kan juga mengalami perpindahan untuk D sama dengan 1 biar sekalian. Bukan yang ujung sini, ujung kirinya. Nah, begini, ini BC. Pindah sejauh 1, kalau ini sih gampang ya. Ini EA per L. Ini ke sini EA per L juga. Dari 2 ini, yang ini namanya apa nih?
Ini sih pindahnya 1, udah jelas ya. Ini B-nya yang horizontal, ini K11 mestinya. EA per L. Oh, ini L-nya LBC gitu lah ya. Saya kasih LBC gitu ya. Semua yang sana L-nya AB. Atau asumsi aja L-nya sama panjang dulu aja lah, L semua ya. Jadi beginilah. Ini panjangnya L, ini panjangnya L, ini panjangnya L gitu ya. Kita pakai L aja biar nggak bingung ya. K11. Yang ini namanya apa? K41, Pak. K41 ya. Minus EA per L ya. Jadi dari D1 sama dengan 1 saja, kita punya komponen K11 yang isinya 12 EI per L pangkat 3 sin kuadrat alfa ditambah dengan EA per L cos kuadrat alfa ditambah dengan EA per L-nya bagian BC. Ada 3 komponennya K11. K21 itu ada minus 12 EI per L pangkat 3 sin alfa cos alfa ditambah EA per L cos alfa sin alfa. K31-nya hanya ada 1 ini, 6 EI per L kuadrat sin alfa. Lalu ada K41 minus EA per L di sana. Reaksi RAX ada 1, 2 komponen. Minus dan minus di sana. RAY ada 1, ada 2, positif di sini dan dikurangi yang ini. Momen di A reaksinya cuma ada 1 ini. Oke, jadi semua harus dikumpulkan dan ditaruh di kolom pertama dari matriks K dan kolom pertama dari matriks R itu tadi. Jadi nanti di K-nya untuk mengingatkan, di K yang pertama itu, K11-nya tadi apa? 12 EI per L pangkat 3 sin kuadrat alfa tambah EA per L cos kuadrat alfa tambah lagi EA per L yang ini. 21-nya dari sana minus 12 EI per L pangkat 3 sin alfa cos alfa. Yang sana juga ada sin alfa cos alfa, jadi mungkin ditambahin aja dulu. Tambah EA per L sin alfa cos alfa, gitu ya. 31-nya sendirian dari sana. 6 EI per L kuadrat sin alfa, terus nomor 4-nya ini minus EA per L. Terus nomor 5 dan 6 nggak ikut-ikut ya, jadi 0 dan 0. Jadi satu kolom pertama beres dari perpindahan satu satuan dalam arah D1. Nah, berikutnya yang vertikal D2 juga masih melibatkan yang miring, jadi saya mau lakukan hal yang sama. 3, 4, 5 dan seterusnya tidak ada pengaruhnya, jadi ya sama dengan yang lain aja. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya hapus nih? Oke, jadi ini ya agak nguliknya tuh di sini. Tidak ada hitungan yang rumit sebenarnya, tapi ketelitian saja. Menentukan alfanya di sebelah mana, arahnya jangan lupa mengikuti konvensi. Kalau akhirnya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Reaksi yang berupa momen tidak akan terganggu akibat batang yang miring ini ya. Jadi momen mah tetap aja. Anda cuma mungkin perlu perhatikan bahwa perpindahannya cuma tidak lagi 1, tapi mengikuti apakah sin alfa atau kosinus alfa.